sebagai bahan untuk dipelajari oleh teman-temannya yang tidak sempat bergabung. Anak-anakku sekalian, kelas 10 IPS 2 yang rajin-rajin, tapi banyak yang tidak rajin. Saya mohon izin share screen karena saya mau menampilkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita pelajari materinya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Biasa disingkat SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berangkat dari masalah nyata atau masalah kontekstual atau masalah sehari-hari, ya, ini ada gambar, ada topi sekolah, ada sepatu, ada tas. Ya, jika topinya 2, sepatu 1, maksudnya 1 pasang ya, dan 1 tas, harganya Rp700.000. Kalau 1 topi, 1 tas, dan 2 sepatu, harganya Rp1.050.000. Tapi kalau 2 tas, 1 pasang sepatu, dan sebuah topi, harganya Rp850.000. Nah, bagaimana kita membuat sistem persamaan linearnya? Jadi, kalau mau dibuat sistem persamaannya, saya menulis dulu ya. SPLTV. Ya. Kalau masalah di atas mau dijadikan persamaan linear, maka gambar A itu 2 topi, 1 sepatu, dan 1 tas. Yang pertama kita lakukan adalah memisalkan. X itu adalah banyaknya topi. Banyaknya topi. Atau topi saja bisa. Y itu adalah tas mah. Banyaknya tas. Jelitasari silakan isi absen ya. Saya belum sempat bagikan lagi karena sementara menulis. X, Y, Z. Kenapa? Ya. Y itu adalah banyaknya tas. Dan Z adalah banyaknya sepatu. Ya, karena ada 3 macam. Maka gambar A ini bisa membentuk satu persamaan. Gambar B juga membentuk satu persamaan linear. Dan gambar C juga membentuk satu persamaan linear. Kalau ketiga persamaan linear nanti yang terbentuk digabung, maka itu yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita buat sama-sama ya. Gambar A, 2 topi, berarti 2X. Ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini semua mau digabung. Dan ditahu harganya 700.000. Berarti 2X. Apalagi Y? Y itu adalah tas. Berarti 1. Satunya tidak ditulis. Cukup Y saja. Y ditambah sepatu juga 1. 1 pasang, maka Z. Harganya adalah 700.000. Rupiahnya tidak usah dulu ditulis. Sudah. Yang kedua, gambar B. 1 topi, berarti X saja. Ditambah
1 tas berarti Y. Ditambah 2 sepatu berarti 2Z. Harganya adalah Rp1.050.000. Berikut gambar C. Gambar C itu 2 tas, 1 topi. Ya, tapi karena topi yang kita misalkan X, topi dulu yang dilihat. Topi berarti 1 X. Tas itu ada 2 berarti 2 Y. Sepatu juga 1 berarti Z. Sama dengan Rp850.000. Nah, dari gambar A itu membentuk persamaan pertama. Gambar B membentuk persamaan kedua. Gambar C membentuk persamaan ketiga. Persamaan 1, 2, 3 digabung, itulah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sampai di sini bisa? Halo? Pak, Eh, itu X tambah Y ditambah 2 apa itu, Pak? mana 2 apa? Ini Z ini. Z. Saya sengaja bedakan penulisan antara 2 dan Z supaya gampang dikenali. Dari mana, Pak? Apa? Ini Pak, dari mana dapat ini 1.500.000 berapa gitu? 1.050.000 dari gambarnya ini. Ya, Pak. Ini kan kita membuat sistem Oh, persamaan jangan. linear 3 variabel dari ketiga gambar ini. Oh, ya Pak. Bisa? Ngerti. Ya Pak. Ada bukunya kah? Dari mau pinjam buku di Tinggal. perpus. Halo. Tinggal saya di Parepare, Pak. Di mana buku ini? Di Pulau Aliman dan Mamasa. Iya Pak. Terima kasih. Apa itu kau bilang, Perdi? Terima kasih, terima kasih. Orang belum selesai belajar. Siapkan kertasnya sama pulpennya sambil menulis. Bisa membuat sistem persamaan linear 3 variabel? Halo? Bisa? Kenapa tidak ada jawaban? Saya stop sharing dulu. Kemudian saya bagikan link absen untuk yang baru bergabung tadi. Siapa itu? Jelita ya? Halo Jelita, dengar suara saya? Halo? Ya Pak. Bukan kau. Jelita. Kita Pak. Oh, keluar nih. Oh, bagus juga kalau keluar. Keluar nih Pak. Mantap sekali kita Pak. Keluar. Yang rugi kan kalian. Masuk tidak masuk, ya tetap di jalan gajiku. Saya tetap dibayar oleh negara. Saya cuma kasihan sama kalian. Kalau tidak belajar, apa yang mau kau tahu? Ya. Kita lanjut ya. Halo. Ya Pak. Ya Pak. Kita lanjut dulu ya. Saya carikan satu soal cerita. Cerita SPLTP. Kita belum sampai di penyelesaian soal cerita. SPLTP. Tapi kita baru bagaimana caranya membuat
membuat apa ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, saya punya kenapa tidak muncul? Tidak pernah ketemu sama wali kelasnya di sekolah? Tidak pernah, Pak. Oh, tidak pernah dipanggil ya? Pernah dulu, Pak, tapi saya ada di kampung, Pak, jadi tidak hadir. Oh. Selamat bergabung, Anastasia. Baru bangun ya? Ini saya mau copy tulisan tapi tidak tembus. Sabar. Saya jadikan gambar saja. Aduh. Halo, masih ada orang? Ini karena soalnya saya mau copy, tapi tidak mau muncul. Akhirnya saya jadikan gambar. Oh, belum kelihatan di sana ya? Udah. Saya share screen kembali. Anastasia, sudah ada link absennya? Halo? Belum, Pak. Coba buka di kolom chat. Kalau bisa link ini disimpan. Pernah saya jelaskan di awal-awal pertemuan itu. Bagaimana caranya disimpan, Pak? Diklik itu titik 3 di layarnya, baru ditambahkan ke layar depan. Kalau sudah terbuka link. Oke, kita lanjut dulu sedikit. Ini ada soal. Tadi saya mau copy tulisannya tapi tidak mau muncul. Masa saya jadikan gambar. Nah, ada 3 orang, ABC, Ali, Badar, dan Charlie. Baru belanja keperluan di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan sebuah penghapus. Harganya, atau dia harus membayar 4.700. Sementara Badar membeli sebuah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus. Dia harus membayar 4.300. Sedangkan Charlie
membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus, dia harus membayar 7.100. Nah, kira-kira bagaimana membuat sistem persamaan linearnya? Apa yang dimisalkan sebagai X, Y, dan Z? Apakah Ali, Badar, dan Charlie? Ataukah buku tulis, pensil, atau penghapus? Coba. Halo? Kenapa tidak ada yang bicara? Perdi, mana mau ke Perdi? Apa Pak? Siap. Apa yang dimisalkan ini? Apakah ABC, Ali, Badar, dan Charlie? Ataukah buku tulis, pensil, dan penghapus? Yang kita misalkan sebagai X. X apa? Y apa? Dan Z itu apa? Apa? Kau Meni? Apa ini yang kita misalkan? Ya, Pak. Apakah nama orangnya? Ataukah barang yang dibeli? Barang yang dibeli. Barang yang Dibeli. Ya, oke, berarti kita misalkan X itu adalah buku tulis. Buku tulis. Y itu adalah pensil. Kemudian Z adalah Sebuah penghapus. Apa yang dibeli oleh Ali itu akan membentuk persamaan satu. Apa yang dibeli? 2 buku tulis. Buku tulisnya adalah X, berarti 2X. Ditambah sebuah pensil, berarti Y. Ditambah sebuah penghapus, berarti ditambah Z. Dia harus membayar 4.700. Ini membentuk persamaan pertama. Ini namanya persamaan linear 3 variabel. Berikutnya, Badar, ya, apa yang dibelanja oleh Badar itu akan membentuk persamaan kedua. Sebuah buku tulis, berarti X. Karena sebuah ya. Ditambah 2 buah pensil, berarti 2 Y. Ditambah lagi sebuah penghapus, Z. Sama dengan berapa dia bayar? 4.300. Berikutnya, apa yang dibeli oleh Charlie? Nanti itu akan membentuk persamaan ketiga. Apa ditulis di sini? 3 buku tulis berarti 3 apa? 3 X. Oh, X. Ditambah 2 pensil. Berarti ditambah 2 Y. Ditambah sebuah penghapus. Berarti Z. Sama dengan berapa dia bayar? 7.100. Ini akan membentuk persamaan ketiga. Karena pertanyaannya adalah berapa harga untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil dan sebuah penghapus, maka sistem persamaan linear 3 variabel ini kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mau dijelaskan semua cara atau satu saja yang paling gampang? Satu saja, Pak. Satu saja ya. Oke. Jadi caranya kita pakai metode gabungan, substitusi, dan eliminasi yang pernah dipelajari di SMP. Tapi yang dipelajari di SMP itu baru persamaan linear 2 variabel. Baru sampai Y. Sekarang sudah sampai Z. Nah, yang dieliminasi atau dihilangkan
Ini gampang karena ada Z yang semua koefisiennya sama, yaitu 1. Jadi itu nanti yang dieliminasi. Eliminasi dulu Z pada 1 dan 2. Eliminasi lagi Z pada 1 dan 3. Oke? Saya lanjut ya. Nanti sambil saya menulis, kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan. Saya tulis ulang dulu di halaman berikutnya. 2X tambah Y. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4000. Berapa itu tadi? 4.300, 4.700 ya. 4.700. Kemudian yang kedua, X tambah 2Y. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Kemudian persamaan ketiga, itu adalah 3X tambah 2Y tambah Z. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.000. Berapa itu? 7.100. Persamaan ketiga. Ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan ketiga. Ini sebaiknya kalian tulis juga di rumah. Ya, tapi kalau banyak pulsanya nanti saya posting lagi di Classroom. Nah, lalu ditulis. Tugas terakhir itu sebenarnya hanya catatan, tapi banyak yang tidak mengumpul. Langkah-langkahnya. 1. Ya, karena kita lihat semua ini Z-nya sama-sama 1 di depannya. Ya, yang kita eliminasi Z. Tapi nanti kalau dapat soal X-nya yang gampang, ya X-nya lagi yang dieliminasi. Eliminasi itu artinya hilangkan. Eliminasi Z pada 1 dan 2. Maksudnya ini persamaan 1 dan 2. Kita tulis ulang. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Ya. Kita eliminasi kalau sama tandanya ini berarti harus dikurang. Ini habis. Kalau sama tandanya, tapi kalau beda tandanya ditambah. 2X kurang X. Berarti sisa 1X. X-nya tidak ditulis. Satunya tidak ditulis, sorry. Y dikurang 2Y. Ya, berarti min 1 ya. Min 1Y. Sama dengan 4.700 dikurang 4.300. Berarti itu sisa 400. Persamaan ke, tadi sudah sampai 3. Berarti persamaan keempat. Nah, yang kedua, di sini intinya. Apa yang dieliminasi pada langkah 1, itu juga yang dieliminasi pada langkah kedua. Kalau misalnya kau coba-coba eliminasi Z pada langkah 1. Pada langkah 2 kalau eliminasi Y, maka sampai nenekmu lahir kembali tidak akan selesai. Ya. Jadi di sini intinya. Langkah kedua itu kita eliminasi lagi Z. Eliminasi Z. Tapi persamaannya harus beda. Kalau tadi 1 dan 2, boleh di sini 1 dan 3, boleh juga 2 dan 3. Ya. Kalau 2 dan 3 saya ambil, langsung selesai. Kalau tidak paham langkah-langkahnya. Tapi ya, tidak apa-apa. Saya ambil yang susah-susah dulu. Oke. Sekarang, 1 dan 3. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Persamaan ketiga, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100.
Ini lagi sama tandanya berarti dikurang. 2 kurang 3 berarti min 1. Min X. Tidak muat nih papan tulisnya. Sorry. Tulisnya di atas dulu sedikit. Min X. Y dikurang 2Y berarti min Y. Karena 1 kurang 2 ya. Sama dengan 4.700 dikurang 7.100. Berarti berapa ini? Min 2.400. Nah, karena semua negatif, kedua ruas dikali negatif lagi, boleh menjadi begini. X tambah Y sama dengan 2.400. Ini tadi sudah sampai persamaan 4, berarti sekarang sudah persamaan ke 5. Intinya di sini, apa yang dieliminasi? Halo? Apa yang dieliminasi di langkah 1, itu juga yang dieliminasi di langkah 2. Tapi persamaannya harus berbeda. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. Bisa juga diambil 2 dan 3. Oke, langkah ke 3. Nah, sekarang didapat 2 persamaan. Persamaan 4 dan 5. Boleh X yang dieliminasi supaya dapat Y-nya. Boleh juga Y yang dieliminasi supaya dapat X-nya. Eliminasi mau dulu Y. Eliminasi Y pada persamaan 4 dan 5. Ya. Ditulis ulang. X kurang Y sama dengan 400. Yang di bawahnya X tambah Y sama dengan 2.400. Ini yang saya bilang tadi. Kalau tandanya berbeda, koefisiennya sama, maka di sini harus ditambah. Ya, kalau ditambah berarti yang hilang adalah Y. Seandainya kita kurang, maka yang hilang adalah X. Tapi kan tadi di sini dieliminasi adalah Y, maka dilihat tandanya, maka di sini harus tambah. Oke, X tambah X menjadi 2X. Sama dengan 400 tambah 2.400 itu adalah 2.800. 2 kali berapa? Dapat 2.800, berapa itu adalah 1.400. Nah, ini sudah didapat X-nya. Apa tadi yang dimisalkan sebagai X? Untuk mendapatkan Y, langkah berikutnya adalah substitusi hasil yang diperoleh di sini ke dalam persamaan. Boleh persamaan 4, boleh juga persamaan 5. Terserah yang mana. Ya. Tapi yang dilakukan bukan lagi eliminasi, tapi substitusi. Substitusi itu artinya ganti nilai X ke persamaan keempat. Boleh juga ke persamaan 5. Hasilnya pasti sama. Nah, persamaan keempat itu X kurang Y sama dengan 400. X-nya tadi didapat 1.400. Dikurang Y sama dengan 400. Nah, karena Y yang mau dicari, maka Y-nya yang pindah. 1.400. Nah, ini ke sini. Dikurang 400 sama dengan Y. Bisa? Halo? Bisa, Pak. Ya, berarti Y-nya nanti menjadi 1.000. Ya. Bisa juga ditulis Y sama dengan 1.000. Nah,
Tadi nanti kita kembalikan ke pemisalan. Setelah dapat nilai X, Y, dan Z, X dan Y, untuk mendapatkan nilai Z, maka kita substitusi nilai X dan Y ini ke persamaan, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Yang mana lebih gampang? Ya, ambil yang paling sedikit harganya. Saya lanjut dulu ke halaman berikut ya. Ini langkah terakhir nih. Langkah kelima. Pak, nggak bisa saya kelihatan, Pak. Masih besar-besar HP-mu. Jelek ini. Substitusi nilai X dan Y ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi, persamaan 2-nya adalah X tambah 2Y tambah Z. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. X-nya berapa? Tadi kita dapat X-nya adalah 1.400. Y-nya 1.000. Nah, berarti 1.400 ditambah 2Y. Berarti 2 dikali 1.000. Ditambah Z sama dengan 4.300. 1.400. Jangan dulu ditambah 2. Tapi dikali 2 dulu ini 1.000. Jadi 2.000 tambah Z sama dengan 4.300. 1.400 tambah 2.000 berarti 3.400 tambah Z sama dengan 4.300. Z itu sama dengan 4.300 dikurang 3.400. Coba berapa itu? Hasilnya adalah 900. Jadi harga tadi kan yang ditanyakan di soal adalah harga sebuah pensil, sebuah penghapus, dan sebuah buku tulis. Nah, X itu buku tulis, Y pensil, dan Z adalah penghapus. Kita tafsirkan di sini namanya. Jadi harga sebuah buku tulis adalah tulis mi rupiahnya 1.400. Harga sebuah pensil adalah berapa tadi? 1.000. Dan harga sebuah penghapus adalah 900 rupiah. Ini bisa dipakaikan koma baru garis datar, bisa juga 0 2 kali. Begitu cara menyelesaikannya. Jadi kalau tadi kau minta yang paling gampang, ini yang paling gampang. Karena kalau metode substitusi lebih repot lagi. Ini namanya metode gabungan substitusi dan eliminasi atau gabungan eliminasi dan substitusi. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Karena mau selesai. Oke. Nanti ini saya upload ulang di Classroom. Dicatat baik-baik. Karena suatu saat saya akan minta kalian mengumpulkan itu dalam bentuk foto. Oke? Ya. Saya stop sharing dan stop merekam dulu. Sudah ada juga panggilan saya untuk mengajar di kelas berikutnya.
Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kalau yang belum mengabsen, silakan buka absennya di kolom chat. Anastasia sudah mengisi absen? Sudah, Pak. Ya, Trias Anugrah. Sudah, Pak, sudah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saya lanjut lagi di anak walikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak.